Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sudah beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa ada mazmur tanggapan baru. Maka tim Komisi Liturgi Keuskupan Malang membantu Bapak Uskup untuk mensosialisasikan mazmur tanggapan tersebut kepada umat di seluruh Keuskupan Malang. Dan pada kesempatan ini kita atau Komisi Liturgi bersama umat di Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti Malang dan bekerja sama dengan Komisi Komsos Keuskupan Malang yang akan mensosialisasikan juga mazmur tanggapan ini kepada umat, terlebih kepada para pemazmur, sehingga Komisi Liturgi tidak ada waktu lagi untuk keliling per paroki, karena memang sudah sejak September yang lalu ke dekanat dan paroki, namun karena waktunya sudah tinggal beberapa minggu lagi maka tidak mungkin, maka minta bantuan Komisi Komsos untuk membantu sosialisasi materi, yaitu pertama-tama sebagai petugas pemazmur yang adalah bagian dari petugas liturgi, memahami dulu apa makna, fungsi, dan kedudukan mazmur tanggapan dalam perayaan Ekaristi. Yang menjadi pegangan bagi kita untuk hal liturgi, terlebih juga Ekaristi, adalah dua dokumen, yaitu PUMR, Pedoman Umum Misale Romawi, dan Redemptionis Sacramentum. Kita melihat dan menyadari bahwa liturgi itu adalah perayaan iman, di mana dalam perayaan itu ada dialog antara imam dengan umat, dan sebaliknya umat dengan imam, atau umat dengan umat. Mazmur tanggapan salah satu dialog itu, menanggapi sabda Tuhan. Jadi bacaan yang pertama lalu ditanggapi dengan mazmur, yaitu disebut mazmur tanggapan karena menanggapi sabda Tuhan itu. Kalau kita lihat dalam susunan perayaan Ekaristi, mazmur tanggapan sendiri itu bukan suatu sekedar iringan, tetapi adalah masuk dalam bagian sendiri. Kalau misalnya nyanyian pembuka kan fungsinya mengiringi perarakan masuk. Nyanyian persembahan mengiringi perarakan persembahan. Beda dengan mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan adalah khusus, memang kita itu bukan sekedar mengiringi, tapi bagian dari misa itu sendiri. Jadi mazmur tanggapan itu bagian dari misa itu. Kalau kita melihat bahwa mazmur tanggapan itu merupakan ritus atau kegiatan tersendiri, maka mazmur tanggapan itu juga perlu diperhatikan para petugasnya dalam menyanyikan itu. Maka pesan para pelatih atau pendahulu kita, Bapak Gabriel Mado, saya ingat Pak Damiano Sading di Keuskupan Malang itu, menyanyi mazmur tanggapan itu jangan sampai keliru. Tidak boleh salah katanya, tidak boleh salah, karena memang ini artinya bahwa hal yang sangat penting dan juga merupakan atau ritus atau bagian tersendiri dalam misa itu. Kalau kita melihat dari PUMR nomor 38, semua teks hendaknya dibawakan dengan suara lantang dan diucapkan yang jelas. Ketentuan ini berlaku bagi imam, diakon maupun bagi lektor dan seluruh umat, termasuk juga mazmur tanggapan. Oleh karena itu, seturut rubrik atau kaidah-kaidah berikut,
istilah diucapkan, dibawakan dapat diartikan juga sebagai dilakukan atau didaraskan. Jadi nomor 38. Sedangkan dalam nomor PUMR nomor 39, Rasul Paulus menganjurkan kepada himpunan umat yang menantikan kedatangan Tuhan supaya mereka melakukan mazmur, madah, dan lagu-lagu rohani. Orang bernyanyi karena batinnya atau hatinya gembira. 1 Agustinus mengatakan, orang yang penuh cinta suka bernyanyi. Ada juga peribahasa kuno yang bernyanyi dengan baik berdoa 2 kali. Jadi, bukan hanya bernyanyi, tapi bernyanyi dengan baik. Orang mengatakan bernyanyi adalah berdoa 2 kali. Bernyanyi dengan baik itu berdoa 2 kali. Maka karena alasan-alasan itulah sebetulnya nyanyian itu merupakan doa bagian dari perayaan Ekaristi itu yang teksnya sudah diambil dari kitab suci. Maka bacaan-bacaan dari Alkitab dan nyanyian-nyanyian tanggapan merupakan bagian pokok dari liturgi sabda. Maka lewat sabdanya Kristus sendiri hadir di tengah-tengah umat beriman. Sabda Allah itu diresapkan oleh umat dalam keheningan dan nyanyian. Hening. Tak jarang bahwa kita hening itu sudah mulai hilang. Maka sebetulnya yang benar adalah menyanyi mazmur tanggapan itu bacaan dulu, demikianlah sabda Tuhan, lalu hening 10 detik paling tidak. Lalu baru nyanyi mazmur tanggapan. Itu heningan dan nyanyian juga perlu diperhatikan. Lalu saat hening sangat tepat dilaksanakan sesudah bacaan pertama, sesudah bacaan kedua, dan sesudah homili. Jadi ada saat hening. Maka pemazmur atau yang menyanyi mazmur tanggapan tidak langsung. Nah, kapan memulai? Ya ini yang kadang-kadang perlu diperhatikan untuk para dirigen, para organis juga, terlebih di Keuskupan Malang dan juga di Paroki Santo Yohanes Pembaptis Janti ini. Hari ini kita bertemu. Dirigen itu tetap mengambil kendali setiap nyanyian. Jadi, sekarang kan pemazmur, saya duduk manis. Tidak. Jadi yang memulai mazmur tanggapan itu bukan pemazmur. Lalu ngode organis sudah siap, matur siap. Bukan, dirigennya yang memulai, baru organis menyanyi, membunyikan intro lalu menyanyi mazmur, menyanyikan mazmur. Hal yang sangat penting juga dalam PUMR nomor 57. Tidak diizinkan mengganti bacaan dan mazmur tanggapan yang berisi sabda Allah dengan teks-teks lain yang bukan dari Alkitab. Jadi tidak bisa diganti dengan nyanyian lain atau teks-teks yang bukan dari Alkitab. Artinya mazmur tanggapan itu pendek kata jangan diganti. Ini kan bisa di lingkungan Romo. Tetap mazmur tanggapan dipakai. Ini kan bisa manten Romo, mantennya minta, tidak bisa. Ini misa itu satu, misa Romawi itu satu, misa manten, misa gaya muda. Kemarin juga ada misa gaya karismatik, tetap mazmur tanggapan pakai mazmur tanggapan lalu tidak diganti. Karena misa itu ya ada satu, misa secara Katolik dengan PUMR ini pedoman umum misa Romawi. Sehingga ini berlaku, nomor 57 ini berlaku, mazmur tanggapan tidak boleh diganti dengan lagu lain disebut dulu antar bacaan. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak dan seterusnya. Itu nyanyikan. Tidak bisa. Tetap mazmur tanggapan. Kemudian kalau
dalam menyanyikan Mazmur Tanggapan ini perlu juga latihan. Maka perlu latihan. Sosialisasi Mazmur Tanggapan, lalu kita perlu latihan. Waktu pertemuan lektor beberapa tahun lalu mungkin ya, saya bertanya kepada para lektor dan pemazmur. Pada para lektor saya bertanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih gampang menjadi pemazmur atau lebih gampang menjadi lektor? Nah, sini menjawab lektor. Kenapa? Ya tinggal membaca. Keliru Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahwa lebih mudah menjadi pemazmur daripada menjadi lektor. Karena mazmur sudah ada bukunya, sudah ada notnya. Tinggal mengikuti notnya saja, sudah mengikuti itu. Kalau membaca, tidak ada notnya. Nah, kalau baca, misalnya baca Injil hari ini, Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Nah, Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Nah, beda kan notnya? Iya, sama. Artinya, menjadi lektor, menjadi pemazmur, entah itu mudah, entah itu susah atau sulit, perlu berlatih. Perlu berlatih. Penting itu berlatih. Orang mengatakan bahwa banyak umat belum memegang atau melihat teksnya apa. Wah ini Pak, belumnya apa ya? Sudah mendengarkan contohnya. Ya Allah, pulihkanlah kami. Mas, yang apa namanya? Advent pertama, rasanya enak ya Romo. Ya coba aja. Nanti semakin lama semakin enak didengarkan. Kalau sudah bisa, sekarang itu belum bisa maka belum enak. Nah, karena menyanyi dengan baik, menyanyi dengan benar perlu latihan sehingga bisa dinikmati, bisa dirasakan. Karena apa? Bapak Ibu Saudara-saudari, pemazmur membantu umat untuk menghayati sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan itu, sehingga hatinya tergugah, terangkat untuk menanggapi sabda Tuhan. Kira-kira bagian mazmur hal yang penting ini, jadi pendasarannya, fungsinya, lalu letaknya di mana, masih banyak nanti bisa dibaca sendiri dari PUMR nomor berapa tadi, saya mengutipnya itu dari nomor 34 sampai dengan 64 tentang Mazmur Tanggapan itu. Ada satu hal yang bergandengan dengan Mazmur Tanggapan, yaitu bait pengantar Injil. Bait pengantar Injil atau disebut Haleluya. Haleluya itu harus dinyanyikan. Jadi harus dinyanyikan. Kalau kita bisa bayangkan Haleluya, Haleluya. Lucu kan? Haleluya, oh Haleluya. Haleluya harus dinyanyikan. Siapa yang menyanyikan? Yang menyanyikan adalah solis atau pemazmur, bukan imam. Bukan imam yang menyanyikan. Mazmur, pemazmur apa sih? Karena mazmur bait pengantar Injil itu fungsinya adalah mengiringi. Beda. Mazmur Tanggapan khusus untuk dinyanyikan bersama umat, bersama para imam. Sedangkan bait pengantar Injil itu mengiringi imam membawa evangeliarium dari meja altar ke mimbar sabda. Jadi ada fungsinya. Maka imam ya, maksud imam sambil membawa sambil menyanyi begitu. Jadi fungsinya itu. Maka harus dinyanyikan. Lalu ada variasi sedikit bait pengantar Injil, yaitu pada masa Prapaskah. Menjadi terpujilah Kristus Tuhan. Banyak yang masih bertanya-tanya, Romo ini misa arwah pakai terpujilah atau pakai haleluya? Di luar masa Prapaskah menggunakan haleluya. Di luar masa Prapaskah, entah itu misa arwah, entah itu misa yang lain. Hanya kalau saya lihat di buku itu memang masih ada gandengannya. Di situ terpujilah Kristus Tuhan. Tapi prinsipnya bahwa di luar masa Prapaskah kita menggunakan haleluya untuk bait pengantar Injil. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, pengantar atau yang bisa
dipakai sehingga jelas kedudukannya Mazmur tanggapan. Pemazmur itu juga harus berpakaian rapi, berpakaian. Kemarin kan saya bicara, pakaiannya pemazmur itu apa Romo? Tidak ada, lektor dan pemazmur itu tidak ada pakaiannya khusus. Ya pakai baju biasa sendiri itu. Kalau mau pakai dalam RS itu alba tanpa aksesoris yang lain. Jadi alba tanpa salib, tanpa yang lain-lain. Tapi pakai bajunya sendiri ya bagus. Tapi saya lihat misa arwah lalu misa tadi 2 kali misa bagus. Saya melihat pakai pakaian yang sesuai dengan pria ya pakai pakaian pria, wanita pakai pakaian wanita. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini juga menjadi pembelajaran dan juga pemahaman bagi para pemazmur di Paroki Santo Yohanes Pemandi ini dan juga di wilayah Keuskupan Malang, bahwa Mazmur tanggapan baru akan dimulai pada minggu Advent pertama di seluruh Keuskupan Malang, sehingga sebelum memulai baik juga kalau kita melihat pendasaran-pendasaran ini, memang Advent pertama itu 1 tahun merupakan peralihan, masa peralihan, tetapi baik juga kita dalam peralihan sudah mulai. Di keuskupan-keuskupan, di beberapa paroki, kalau kita lihat misa online sudah banyak yang menggunakan dengan Mazmur tanggapan baru. Demikian, mungkin ada 1 atau 2 yang berkomentar atau bertanya, silakan. Bertanya, kalau ya silakan Mbak Rosi. Ya. Silakan biar masuk. Ya. Selamat siang semuanya. Mau tanya Romo, pemazmur apakah memakai buku Mazmur atau diizinkan memakai buku misa? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan praktis. Hal-hal praktis bisa disesuaikan di paroki masing-masing. Harapannya memang memakai buku Mazmur. Karena buku Mazmur termasuk buku liturgi. Ada buku liturgi. Buku liturgi itu ada Evangeliarium, bacaan Injil, Lectionarium, buku bacaan untuk lektor. Lalu ada Sakramentarium, buku doa-doa yang disampaikan oleh umat. Lalu ada tata perayaan Ekaristi, TPI itu. Sehingga akan lebih anggun apabila seorang pemazmur membawa buku Mazmur itu ketika menyanyikan Mazmur. Romo, saya tidak punya paroki menyediakan buku itu. Ada di sakristi atau di dekat organ buku itu. Untuk belajar silakan di buku teks misa yang kita buat untuk disediakan oleh Komisi Liturgi. Hanya kadang-kadang di dalam teks misa yang kita buat itu kan deretan Mazmur ayatnya itu kan jadi satu, sehingga kadang-kadang kita ngepaskannya lebih sulit, agak sulit untuk situ. Gitu Mbak Rosi ya. Satu lagi Mas Simon Petrus. Terima kasih Romo. Pertanyaan, informasi yang menarik bahwa tadi disampaikan ketika Mazmur atau tanggapan dari bacaan itu kan tidak boleh digantikan dengan lagu. Selama ini prakteknya saat ibadat ataupun saat misa di lingkungan, karena keterbatasan buku yang ada di lingkungan itu, jadi setiap bacaan pertama lalu kemudian biasanya diselingi lagu antar bacaan. Apakah ini berlaku mulai dikeluarkannya atau akan disosialisasikan di lingkungan? Karena selama ini memang kita tidak mengganti secara tapi artinya kita menggunakan dari buku puji syukur misalnya yang tema tentang sabda Tuhan itu sendiri. Nah, itu bagaimana dengan praktek? Terima kasih. Terima kasih Mas Simon Petrus. Jadi saya berbicara di sini dalam Ekaristi. Jadi Mazmur tanggapan dalam Ekaristi, saya memang beri judul khusus dalam perayaan Ekaristi. Sedangkan
ibadat doa rosario itu bukan liturgi, devosi. Jadi bisa untuk membantu merenungkan, silakan di lingkungan. Tapi dalam Ekaristi di lingkungan tetap menggunakan Mazmur karena sudah ada rumus-rumus bisa arwah, ulang tahun lingkungan dan lain sebagainya sudah disediakan. Namun di luar Ekaristi silahkan diatur untuk devosi. Bahkan setelah Sabda Tuhan kan diiringi atau direnungkan dengan Salam Maria, itu kan termasuk merenungkan itu. Begitu ya Mas. Jadi saya berbicara dalam konteks perayaan Ekaristi. Ya, Mazmur tanggapan dalam perayaan Ekaristi. Memang yang ada di buku itu Mazmur hari raya dan hari Minggu, dan juga ada tambahan untuk Santo Santa, termasuk pesta pembaptisan Tuhan. Nanti ada Mazmurnya sendiri kita di Paroki Santo Yohanes Pemandi. Sedangkan di misa harian belum ada, maka pakai leksionarium yang ada bisa dipilih kalau untuk di lingkungan atau di sekolah Mas Simon ya, sekolah maupun di lingkungan. Kalau di luar Ekaristi, apalagi pendalaman iman, bisa dengan lagu. Cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya sampaikan makna, fungsi, dan kedudukan Mazmur tanggapan dalam perayaan Ekaristi, di mana Komisi Liturgi KWI telah menulis surat kepada seluruh uskup di Indonesia, dan Komisi Liturgi membantu untuk mensosialisasikan di paroki masing-masing. Semoga perjumpaan di Paroki Santo Yohanes Pemandi ini juga menjadi pemahaman bagi kita dan juga menjadi pemahaman bagi para pemazmur di paroki ini dan juga di para pemazmur di paroki-paroki di Uskupan. Terima kasih.